Salam sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, hari ini bersama umat Tuhan kita sudah memasuki hari Minggu kedua dalam masa sengsara. Minggu ini diberi nama Reminiscer, yang artinya ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan melalui PKJ 13 ayat 1 sampai 3 dengan judul Kita Masuk ke Rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sungguh berkenan hadir bagi kita, dan sekarang kita sudah berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan bahwa pertolonganku datang di Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat kekasih Kristus, menghayati kehidupan beriman mengikuti penanggalan tahun gereja. Minggu ini kita sudah masuki hari Minggu yang kedua dalam masa sengsara. Dan minggu ini diberi nama Reminiscere. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan. Dan firman yang mengantar kita pada minggu kedua dalam masa sengsara ini menyapa demikian dari Roma 5 ayat 8. Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih berdosa. Inilah firman yang mengantar kita memasuki minggu yang kedua dalam masa sengsara. Mari kita menyambut firman yang mengantar ini dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 178 ayat 1 dan 2. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku.
sabar dan hikmat-Nya Yesus pimpin hidupku, firman dan kebenaran-Nya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama membaca Mazmur secara litani dari Mazmur 10 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14, kemudian dilanjutkan dengan ayat 17 sampai 18. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tangan-Mu. Mengapa orang fasik menista Allah? Engkau memang melihatnya, sebab Engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri. Keinginan orang-orang yang tertindas telah Kau dengarkan, ya Tuhan. Untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak. Haleluya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama pemazmur kita memohon kepada Tuhan agar Ia tidak menyembunyikan wajah-Nya dan tidak melihat kita dalam penindasannya, melainkan agar Tuhan bangkit mengulurkan tangan-Nya, tidak melupakan orang-orang yang tertindas. Dosa memang menindas kita sebagai umat Tuhan, karena itulah kita datang dalam doa pengakuan dosa kita. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih oleh anugerah-Mu kami masih dimungkinkan bersekutu sebagai keluarga Allah di rumah Tuhan di sini. Ketika kami menyadari kami tidak mengambil Tuhan dengan segala kemuliaan dan kekudusan-Nya, kami menyadari akan kelemahan dan keterbatasan kami sebagai umat milik-Mu yang memang penuh dengan dosa. Kami begitu baik dalam berbuat dosa, namun kami sering kurang mampu dan cakap berbuat kebajikan. Kami acap kali sulit menyatukan kata dan perbuatan kami, sehingga kami hidup di dalam kemunafikan, dan kami tidak mengalami utuh sejahtera dan damai-Mu. Tuhan, pada minggu ini kami datang mengaku dosa-dosa kami, mohon pengampunan-Mu. Sucikanlah kami dalam persekutuan ibadah pada pagi hari ini. Janganlah Tuhan melihat segala pelanggaran dan dosa-dosa kami, melainkan ulurkanlah tangan kasih-Mu bagi umat-Mu yang datang dengan rendah hati mengaku dosa-dosanya, mohon anugerah pengampunan Tuhan bagi kami sekalian. Dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, kami mohon anugerah pengampunan-Mu, kiranya Tuhan berlakukan juga bagi kami. Amin. Kidung Jemaat Pentatonik nomor 17 ayat 1-3 mengungkapkan juga pengakuan dosa kita. Mampirlah dengar doaku, ya Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kita nyanyikan Kidung Jemaat Pentatonik 17 ayat 1-3. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus
Jemaat kekasih Kristus, ketika hati kita diwakili oleh syair-syair lagu tadi, dengan rendah hati kita memohon di hadapan tahta rahmat Tuhan, tunduk dalam penyesalan, memohon Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan Allah kita memang Allah yang penuh dengan belas kasihan dan pengampunan, seperti firman-Nya yang mengatakan demikian, Mazmur 103 ayat 8-14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan melimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Begitulah kasih Kristus, berita anugerah sesuai dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kini mari kita bangkit berdiri, kita katakan kepada teman di kiri kanan kita dengan salam namaste, bahwa Tuhan sungguh sudah mengasihi dan mengampuni kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang bersama-sama kita akan masuk pada perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu sungguh adalah pelita dan suluh bagi jalan kehidupan kami. Kita terbimbinglah kami dengan Roh yang Kudus, agar kami mampu mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hikmat kami manusia terbatas, bila Roh yang Kudus menuntun dan mengawali setiap kami. Terlebih-lebih hamba Tuhan dalam keterbatasannya ini, Kau mengurapi dia di bawah-Mu, agar firman-Mu disampaikan dengan jelas dan tegas bagi kami. Kekuasaan pikirannya dan ucapan-ucapannya agar terarah dan teratur, sehingga hanya kehendak-Mu yang disampaikan bagi kami sekalian. Segala kuasa niat jahat yang suka mengalihkan perhatian kami dari firman-Mu, di dalam nama Yesus kami mengikat dan menolak pengaruhnya, agar tidak ada di antara kami. Bersabdalah bagi kami sekalian ya Bapa, karena kami anak-anak telah sedia untuk mendengar, di dalam Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat ini berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang disiapkan untuk kita pada hari Minggu ini diambil dari kitab Yesaya pasal yang kelima. Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai ayat 7. Ayat 1 sampai ayat 7 Yesaya pasal 5. Saya akan baca bagi saudara-saudara sekalian, demikian firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman.
Dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang suka mendengar firman Tuhan, memelihara matinya dan melakukan dalam dunia sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat sekalian kekasih Yesus Kristus, Salam. Apa kabar jemaat sekalian kekasih Kristus di tempat masing-masing? Senang sekali kita kembali bisa bertemu dalam kebaktian pada minggu kedua dalam masa sengsara meskipun hanya lewat media daring. Pagi hari ini kita dituntun oleh firman Tuhan, dipayung oleh firman Tuhan yang mengatakan Allah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Artinya ketika kita sudah dikasihi dan diampuni Tuhan, lebih-lebih kasihnya itu pasti tetap terpelihara bagi kita sekalian. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan tentang kebun anggur, nyanyian tentang kebun anggur. Aku nak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Kekasih Kristus Yesaya 5 ayat 1-7 ini merupakan nyanyian Nabi Yesaya untuk menyuarakan bagaimana perasaan Allah. Bagaimana perasaan Allah melihat tingkah laku bangsanya. Nyanyian ini diawali Nabi Yesaya dengan memperkenalkan hubungannya dengan yang akrab dengan Allah itu dengan menyebutnya sebagai kekasihku. Tentang kekasihku yang memiliki sebuah kebun anggur yang berletak di lereng bukit yang subur. Kebun anggur di lereng bukit yang subur berarti Allah betul-betul mengasihi umatnya. Allah memberi dirinya tidak separuh-separuh. Dia memberi sepenuhnya secara berlimpah. Subur itu selalu bermakna memang kelimpahan. Penuh berkat dan tidak pernah kekurangan. Tanah yang subur itu diolah dengan sangat baik oleh pemiliknya, dikatakan. Yang mencangkulnya dan membuang batu-batuan yang ada di lahan agar batu-batu itu tidak menghimpit akar pohon anggur yang akan ditanamnya. Setelah proses penggemburan tanah dilakukan, maka si pemilik tanah itu pun menanam benih anggur yang paling baik, bibit yang unggul. Tidak sampai di situ. Si pemilik itu juga membangun sebuah menara sebagai tempat untuk menjaga dan mengawasi lahan itu hingga nantinya menghasilkan buah. Di sanalah pengawas dapat menjaga kebun itu dari gangguan hewan-hewan perusak atau maling-maling yang mungkin ingin mencuri. Si pemilik juga telah menggali lubang untuk tempat pemerasan buah anggur ketika tiba saatnya nanti akan panen. Pemilik kebun anggur benar-benar mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik agar kebunnya bisa memiliki kualitas yang terbaik. Namun ketika tiba musim panen, kebun itu ternyata membuat si pemilik kecewa, bahkan marah karena buah yang dihasilkan rasanya asam, sama seperti anggur liar yang tumbuh di hutan. Inilah yang merupakan gambaran hidup orang Israel pada masa itu yang hendak dikatakan oleh Yesaya. Kekasihku, kekasih yang dimaksud Yesaya adalah pemilik kebun anggur itu adalah Tuhan. Sementara kebun-kebun anggur itu adalah orang-orang Israel. Sementara anggur adalah buah kehidupan bangsa itu. Tuhan telah menyiapkan segala sesuatu untuk kebahagiaan bangsa pilihannya itu. Tuhan ingin bangsa itu benar-benar mampu membuktikan identitasnya sebagai bangsa pilihan Allah yang dengan pola hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dan sama-sama manusianya betul-betul mengambil pola hidup yang benar. Hidup dalam kasih dan persaudaraan. Namun sebaliknya bangsa itu malah hidup dalam kebobrokan iman, pemberontakan kepada Allah, penyembahan berhala, dan hidup dalam kesombongan. Kualitas hidup mereka digambarkan seperti buah anggur yang tumbuh liar
yang tumbuh di hutan yang tidak pernah disentuh oleh orang karena rasanya sama sekali tidak enak. Melalui Nabi Yesaya inilah Allah memberikan pertanyaan untuk menggugah bangsa Israel. Sebutan, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda. Jadi Allah yang mengungkapkan kekecewaannya. Kecewanya kepada bangsa itu. Allah telah memberikan yang terbaik bagi bangsa itu, kebun anggur. Ia memberikan para nabi. Nabi maupun imam juga untuk menjaga kerohanian mereka dalam mengawasi pola hidup mereka, agar tak memiliki kualitas hidup yang baik yang Tuhan inginkan. Tetapi mereka membalas dengan perlakuan yang bertolak belakang dengan yang Tuhan inginkan. Mereka mengabaikan perkataan para penjaga, sementara ada juga penjaga yang tidak melakukan tugasnya sehingga bangsa itu pun jatuh ke dalam dosa. Kelakuan bangsa yang melawan arus dan jajaran Tuhan itulah yang mendatangkan akibat yang setimpal. Bagi mereka Allah akan membiarkan masa itu, yang tidak mengenal Allah akan menghancurkan Yerusalem kemudian. Tidak lagi ada penjaga yang menjamin keselamatan masa itu. Tuhan akan membiarkan kebun anggur ditumbuhi semak berduri dan rumput yang akan menghimpit dan menyiksa tanaman anggur itu dengan betul-betul mengganggunya. Artinya Tuhan akan membiarkan kepedihan hidup akan menghimpit mereka melalui bangsa-bangsa yang menjajah mereka. Bahkan Allah akan memerintahkan awan untuk tidak menurunkan hujan atas tanah hingga tanah menjadi gersang, membuat pohon anggur menjadi layu, kering, dan mati. Dan pohon-pohon yang kering itu akan dicampakkan ke api yang mempunyai pengertian bahwa Allah mengizinkan penderitaan sebagai pelajaran bagi mereka atas perbuatan mereka sendiri. Kasih Kristus, kita semua mengetahui setiap tanaman ada yang menghasilkan yang baik dan ada yang tidak baik memang. Tuhan mengibaratkan bangsa Israel sebagai kebun anggurnya. Dan Tuhan telah memilih tanah yang subur dan mencangkulnya, membuang batu-batunya, menanaminya dengan bibit anggur pilihan. Sekarang Tuhan mempertanyakan bangsa Israel, kurang apa lagi yang harus dilakukan Tuhan supaya bangsa Israel menghasilkan buah-buah yang baik. Supaya bangsa Israel hidup dalam kebenaran Tuhan. Menjadi kebun anggur yang baik, memerlukan perawatan yang kontinu. Demikian juga sebagai kebun anggur Allah memang perlu perawatan yang terus-menerus berupa ibadah, mendengarkan firman Allah, melakukan pujian dan penyembahan, serta hubungan yang intim dari hati manusia yang tulus dengan hati Yesus. Untuk itulah hidup orang yang percaya yang jadi kebun anggur yang baik itu ibarat pokok anggur yang tumbuh berakar ke surga, bukan ke dunia, sehingga hubungan kita terus-menerus menghirup makanan dari sorga. Bernapas sebagai hubungan yang terus-menerus baik dengan Tuhan. Dengan demikian, buah kehidupan kita pun menjadi buah-buah yang baik di hadapan Tuhan. Sebagai pohon anggur, kita harus tetap melekat pada Yesus pemilik kebun anggur itu. Supaya kita menghasilkan buah yang baik. Yesus pernah berkata dalam Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak ditinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara dan saya, kita semua adalah kebun anggur Tuhan. Berarti kita adalah kepunyaan Tuhan. Tuhanlah yang mengusahakan segala yang baik bagi kita. Menjadikan kita menjadi lahan yang subur, tempat tumbuhnya pohon-pohon dan tanaman-tanaman yang menghasilkan buah yang manis. Tidak hanya manis, namun juga menyehatkan orang-orang yang menikmatinya. Artinya setiap orang yang ada bersama dengan kita dan merasakan buah kehidupan kita, maka dia akan merasa nyaman dan terberkati. Sama halnya dengan memakan buah yang baik, maka jasmaninya akan sehat. Jadi orang yang menikmati buah kehidupan kita, iman dan rohaninya pun juga semakin sehat
dan baru. Ketika Tuhan menantikan keadilan dalam hidup kita, maka Tuhan menemukannya. Jika Tuhan menantikan kebenaran dalam hidup kita, maka Dia juga menemukannya. Kiranya Tuhan memampukan kita menjadi kebun anggur yang benar, yang menumbuhkan pokok-pokok anggur yang baik, dan buahnya menjadi kesukaan bagi Tuhan dan sesama kita. Kekasih Kristus, memang ada ungkapan yang mengatakan, yang sering barangkali kita dengar, yang tidak dapat dibina, lebih baik kita binasakan saja. Karena buang-buang waktu saja, tenaga, pikiran, dan biaya, dan akhirnya bisa membawa kebinasaan. Tapi tidak demikian dengan Tuhan kita. Allah begitu mengasihi kita. Ilustrasi ini meneguhkan kepada kita sekalian betapa Allah memperhatikan dan peduli pada kita. Kasih Kristus, introitus kita mengatakan ketika kita masih berdosa, Allah sudah mengampuni kita. Lebih-lebih sekarang setelah menjadi miliknya. Betapa kita betul-betul diperhatikan oleh Tuhan. Tidakkah ini membahagiakan kita sebagai umat kepunyaan Allah? Tidakkah ini menggembirakan kita sebagai umat miliknya? Karena kekasih Kristus, kalau firman ini dilamatkan pada kita pada hari ini, biarlah Tuhan betul-betul masih berkenan mengingat segala rahmat-Nya dan kasih setia-Nya bagi kita umat-Nya yang seringkali bebal dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan dengan segala firman-Nya yang kita dengar hari ini masih berkenan mendengarkan juga umat-Nya yang mau datang dengan hati untuk berbalik pada Allah dan masih merindukan untuk mau memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan menghasil buah yang baik dalam kehidupannya. Kiranya Roh Kudus semakin meneguhkan firman-Nya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Amin. Saya teduh bagi kita sekalian. Kami mengundang sidang jemaat untuk berdiri. Mari kita memperbaharui pengakuan iman kita dengan mengucapkan bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilahkan jemaat untuk duduk kembali. Jemaat kekasih Kristus, sekarang marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Hari ini kembali Engkau menyapa kami. Betapa kami ini sering tidak tahu diri sebagai orang yang Kau kasihi, yang Kau perhatikan, Kau pelihara. Tidak mau dan mampu menghasilkan buah-buah kebenaran dan keadilan yang Kau tunjukkan dalam kehidupan ini. Bapa dalam surga, ampunilah kami anak-anak-Mu, kalau acap kali kami seperti umat-Mu Israel dan Yehuda, acap kali kami pun juga berlaku hal yang tidak benar, seperti kebun anggur yang tidak menghasilkan buah yang manis dalam kehidupan ini. Bapa dalam surga, terima kasih untuk peringatan melalui firman-Mu pada pagi hari ini.
Peliharakanlah firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami, agar dia boleh berbuah melalui seluruh kebajikan yang kami lakukan dari hari ke hari. Bapa, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang Kau miliki di Galang Buana, untuk aktivitas hari Minggu ke depan. Kami rindu Kau akan memberkati kami apapun yang kami lakukan, di tempat kerja, di mana kami berada, di dunia di mana kami Tuhan tempatkan. Jadikanlah kehadiran kami seperti buah anggur yang manis yang dinikmati dan boleh dirasakan. Kehadiran kami menjadi berkat bagi mereka. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, bagi jemaat-Mu yang Kau miliki di Galang Buana ini, berkati para pelayan-pelayan jemaat-Mu, pengurus kategorial, suku duka, pembangunan, maupun juga pengurus-pengurus tim IT. Kami bersyukur bahwa kami boleh menyelesaikan sebagian tugas kami selaku jemaat untuk rapat bersama-sama, memutuskan apa-apa yang akan kami sepakati bersama untuk kami lakukan sebagai jemaat-Mu di tahun 2021 ini. Kami rindu Engkau ya Tuhan yang menolong kami dan memimpin dalam persekutuan itu, juga akan meneruskan karunia bagi kami ketika kami nak melanjutkan kegiatan-kegiatan kami di masa-masa mendatang ini. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi jemaat-Mu. Kami rindu Engkau akan memberkati mereka apapun aktivitas yang mereka lakukan. Secara khusus mereka yang telah lanjut usia, yang karena situasi tidak bisa leluasa datang berbakti, seperti juga yang lain-lainnya. Kau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang mengalami sakit, yang memerlukan proses pemulihan. Kami rindu Kau hadir bagi mereka, memberikan penguatan dan penghiburan untuk dalam perawatan-perawatan mereka alami dan jalankan. Berkati kasih-kasih kami yang memerlukan dukungan pengasihan Allah. Secara khusus kami mendukung dalam doa kasih kami yang mengalami sakit. Kami mohon berkat Tuhan bagi Bapak Ketetenai yang sempat mengalami jatuh. Kau akan memberkati dengan pemulihan daripada-Mu dan menyempurnakan pemulihannya setelah melalui perawatan beberapa waktu yang lalu. Kami mohon berkat pengasihan Tuhan juga kasih-kasih kami yang lain yang tidak kami tahu keadaan mereka masing-masing di manapun mereka berada, baik karena penyakit ataupun karena COVID yang lainnya. Berkati mereka dengan penghiburan yang daripada Tuhan sendiri. Bapa dalam surga, kami berdoa juga bagi jemaat Tuhan yang hari ini mereka ulang tahun mereka. Mereka ada dalam minggu ini mereka ulang tahun mereka. Mereka adalah Ngurah Rai Stepa Tio William, Kiminara Elsir Wiguna, Putu Lenora Briana Setiawan, Putu Jepon Ben Kayasa, Angeline Jessica Juniora. Mereka yang sebutkan namanya ini dalam minggu datang ini mereka menghayati syukur atas pertambahan usia dalam kehidupan mereka. Bapa, firman mengatakan tidak sedang pun dapat menambahkan usianya sasta saja. Ketika ada pertambahan usia dalam kehidupan mereka, itulah petanda Engkau masih memberikan tanggung jawab dan berkat bagi mereka untuk dilanjutkan, untuk ditindaklanjuti dalam kehidupan mereka. Doa yang mereka di ulang tahun ini, kiranya Engkau memberkati mereka sekalian. Kami juga berdoa pada hari ini secara khusus bersyukur bagi keluarga Putu Terry yang boleh berangkat kembali ke tempat kerja setelah sekian lama ia berada di rumah. Kami rindu Engkau akan memberkati jalanannya, meskipun secara fisik mereka akan berpisah dengan keluarganya, biar dalam roh mereka tetap bersatu dalam doa-doa mereka. Berkati pekerjaan yang dilakukannya, jadikan dia berkat di dunia kerja di mana mereka berada, di kapal pesiar. Kau akan menolong anak-Mu ini dalam perjalanan kehidupannya. Kami mohon berkat Tuhan juga bagi kasih-kasih kami yang menurut pengharapannya untuk kita doakan bersama-sama. Sebagian jemaat-Mu mengharapkan virus corona ini boleh menghilang dan masyarakat boleh mendapatkan vaksin bila diperlukan, agar sekolah-sekolah bisa kembali melakukan aktivitasnya beribadah seperti dulu lagi. Juga berharap bisa jauh lebih baik dan lebih bersemangat di dalam Tuhan. Semua kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan boleh direncanakan dan terlaksana dengan baik, baik itu studinya, baik itu maupun yang masih online dan yang lainnya. Ada juga kekasih-kekasih yang mengharapkan dia tetap diberikan kesehatan
anak-anak mereka sukses dalam pendidikan dan masa depannya, harmonis dalam rumah tangga, cukup sedang pakan dan bisa melayani Tuhan lebih baik di gereja maupun di sekolah. Tuhan, mereka-mereka ini menurut pengharapan mereka, bila Engkau menolong dan memberkati apa yang diharapkan itu. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berkatilah para pemimpin-pemimpin kami dalam menjalankan tugas pengabdiannya bagi pembangunan bangsa dan negara kami. Jika yang jahat dan pencobaan, berikan mereka hikmat kebijaksanaan dalam menjalankan tugas pengabdiannya bagi bangsa dan negara kami. Jauhkan godaan dan pencobaan untuk menyalahgunakan wewenang yang ada pada mereka, melainkan memanfaatkannya betul-betul untuk mengantar masyarakat kami pada hidup yang berkeadilan dan berkemakmuran. Bapa dalam surga, begitulah gereja Tuhan di Bali dan pelayanannya kami dalam doa. Kau memberkati juga gereja-gereja yang dimiliki, yang lembaga pelayanan dimiliki, baik itu lembaga pendidikan, panti asuhan, lembaga swadaya masyarakat. Dalam melalui perpanjangan tangan itu, gereja Tuhan di Bali boleh melaksanakan program-programnya yang mengantar masyarakat kami hidup dalam berkeadilan. Bapa dalam surga, begitulah doa kami sekalian. Sekiranya ada doa-doa lain yang tak terucapkan, yang juga dinaikkan oleh anak-anak Tuhan yang hadir dalam persekutuan ibadah ini, dengarlah juga doa-doa mereka. Demikian Tuhan doa kami sekalian, yang semuanya ini dialaskan di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita membawa persembahan kita. Sebelumnya, persembahan didasari oleh Mazmur 30 ayat 5, nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mari kita kumpulkan persembahan kita dengan menaikkan pujian dari NKB 133 ayat 1-3, syukur kepadamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang besar. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya.
sidang jemaat, saya mengundang untuk berdiri. Mari kita berdoa untuk membawa persembahan kita. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang di surga. Pada pagi ini kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu yang menghidupkan. Sebagai ungkapan syukur kami membawa uang persembahan yang telah kami kumpulkan. Sebelum kami gunakan, kiranya Tuhan terlebih dahulu menyucikan, menguduskan, dan memberkatinya. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Makin bergiat menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, ini selalu cita-citaku. Makin bertambah di dalam kasih-Ku, makin bersungguh menyangkal diriku. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Jemaat sekalian, pulanglah jemaat dengan sejahtera, arahkanlah hatimu selalu kepada Tuhan, jadilah kebun anggur yang menghasilkan buah yang manis, dan kini terimalah berkat-Nya. Anugerah berkat dan sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan dengan Roh yang Kudus, memberkati dan menyertai saudara sekalian, saat ini kekal selama-lamanya.
Haleluya. Amin.